Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita mau mengangkat tangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersyukurlah. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Dialah Tuhan yang baik. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Mari kita lebih lagi mengecap segala kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kasih Tuhan luar biasa buat setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita semua bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah Dan lihatlah betapa Dia baik. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Bersikaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Selamanya kau baik Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terlalu baik Engkau buat setiap kami Tuhan. Tidak dapat kami hitung berapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain pujian kami, selain penyembahan yang keluar dalam hati kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini kembali kami boleh bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu besar Tuhan. Anugerah-Mu kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu buat kami. Engkau telah menderita mati Tuhan. Disalibkan tersiksa buat setiap kami. Engkau bangkit buat kami Tuhan. Engkau naik ke surga Tuhan. Menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima
Kami bersyukur Tuhan, selamanya ku bersyukur. Oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Biar hati ini menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kan kami balas selain pujian dan penyembahan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat setiap permohonan doa syafaat kami, Bapak. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, tempat kami berjemaat Tuhan.
GB House of Glory Pondok Cabe Tuhan. Di mana Bapak Pendeta Ferry Roring Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Kau memberikan hikmat kepadanya Tuhan, pimpinan pewahyuan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar ya Tuhan, para pengerja Tuhan, para wakil-wakilnya di tempat ini Tuhan. Biar kami semua Tuhan yang berjemaat tempat ini kami boleh mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam musim-musim yang mungkin cukup berat buat kami tahu dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dan beserta dengan setiap kami. Bapak kami terus juga berdoa Tuhan buat gembala rayon kami Bapak Pendeta Yongki Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kehidupannya Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan di dalam memimpin rayon 9 ini Tuhan. Berjalan sesuai dengan visi dan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa buat para wakilnya. Bapak Pendeta Ari Nugroho dan Bapak Pendeta Risa Solihin Tuhan. Kasih karunia-Mu nyata Tuhan buat rayon 9 Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat Bapak Gembala senior kami. Bapak Pendeta Tuhan Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Berserta dengan keluarga besarnya. Para staf pengembalaan, para wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan memakai beliau dengan begitu luar biasa. Tuhan berikan hikmat kepadanya. Tuhan anugerahkan Tuhan damai sejahtera Tuhan. Tuntunan pribadimu Tuhan. Di dalam mengembalakan jemaatmu GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Sehingga Tuhan penggembalanya Tuhan boleh semakin mengembang Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati Tuhan bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan semakin nyata, semakin dahsyat Tuhan. Di dalam umur bangsa kami yang sudah memasuki 75 tahun ini Tuhan. Kami terus berdoa buat pemimpin bangsa ini Tuhan. Buat Bapak Presiden kami, Wakil Presidennya Tuhan, Kabinet Menterinya Tuhan. Setiap kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kami berdoa buat setiap lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Yudikatifnya Tuhan, eksekutifnya, legislatifnya Tuhan, anggota MPR Tuhan, DPR, para wakil-wakil rakyat-Mu Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu, mendatangkan shalom-Mu Tuhan, mendatangkan kemurahan-Mu Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, boleh menopang setiap kami, menghiburkan setiap kami. Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang menyiapkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan Tuhan gembala kami Bapak Pendeta Ferry Roring yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami dipulihkan, setiap kami disertai. Dan setiap kami boleh mengalami kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tetaplah bersukacita, sebab sukacita itu kekuatan kita. Haleluya, jemaat, pengerja, GBI House of Glory, Pondok Cabe, dan para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini, Minggu 6 September 2020. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini firman Tuhan dengan tema mengalahkan rasa takut. Mengalahkan rasa takut. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada dua alasan untuk tidak takut yang kita baca tadi di Yesaya 41 ayat 10. Alasan yang pertama, ya, supaya saudara saya mengalahkan ketakutan, tidak dikuasai oleh ketakutan. Alasan yang pertama, karena Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri yang memegang kita, amin, yang memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan takut. Alasannya karena Tuhan sendiri, pribadi Tuhan yang pegang kita. Haleluya. Pribadi Tuhan yang pegang keluarga kita. Pribadi Tuhan sendiri yang pegang pekerjaan kita, pelayanan kita. Kondisi pandemi COVID-19 di seluruh dunia hari-hari ini, begitu dengan keadaan ekonomi, resesi, dan apapun namanya, Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Alasannya karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, di mana Allah itu sendiri yang sudah menjadi manusia dan sudah mengalahkan ketakutan. Haleluya. Tuhan sendiri yang pegang kita. Bahkan Alkitab katakan, kalaupun juga kita jatuh, tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang pegang kita. Amin. Inilah alasan yang pertama, kita tidak dikuasai oleh ketakutan, mengalahkan ketakutan. Alasan yang pertama, karena Tuhan sendiri yang pegang kita. Amin. Nah, alasan yang kedua, jangan takut. Alasan yang kedua, mengalahkan rasa takut. Alasan yang kedua dikatakan ya, yang membawa kemenangan. Artinya apa? Alasan yang kedua, tidak usah takut. Alasan yang kedua, karena saudara dan saya didasari oleh janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Ya, alasan kita tidak takut, mengalahkan ketakutan, karena kekristenan itu didasari oleh janji Tuhan. Amin. Ya, tidak usah takut. Kenapa? Karena janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Memberikan saudara saya kemenangan satu kepada kemenangan yang selanjutnya. Amin. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, dan tidak akan kalah lagi. Itulah sebabnya kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, mengalahkan ketakutan. Amin. Karena saudara dan saya didasari oleh janji Tuhan. Apa janjinya? Memberikan kita kemenangan. Ingat, saudara saya diciptakan bukan untuk kalah, tapi saudara saya diciptakan untuk menang. Menang atas segala ketakutan. Katakan amin. Itulah dua alasan di Yesaya 41 ayat 10. Ya, jangan takut. Hari-hari ini kondisi membuat rasa takut. Dengan pandemi COVID-19, dengan keadaan ekonomi, membuat banyak orang rasa takut. Tapi hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah online hari ini. Jangan takut, mengalahkan rasa takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang pegang kita. Kalau Tuhan yang pegang kita, tidak ada lawan. Tuhan ada bersama kita. Itu sebab Dia meneguhkan, menyertai, ya, menjaga, melindungi. Tuhan itu sendiri yang memegang kita. Amin. Alasan yang kedua, karena kekristenan itu didasari oleh janji Tuhan. Tidak usah takut. Kenapa? Karena janji Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan atas rasa takut. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ingat baik. Tanpa kita sadari, musuh besar dari keberanian itu adalah rasa takut. Tanpa kita sadari, musuh besar dari keberanian itu adalah rasa takut. Dan kita tidak akan pernah menjadi seorang prajurit. Kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang jika kita tidak menggunakan kesempatan yang ada di hadapan kita. Yaitu apa? Realita kehidupan. Ya, inilah kesempatan. Inilah kesempatan. Untuk apa? Untuk melangkah dengan percaya. Kesempatan untuk melangkah dengan percaya. Supaya kita disebut prajurit Tuhan. Kita disebut pemenang. Ya, karena itu hari-hari ini Tuhan minta kepada kita.
Ya, supaya kita memposisikan ada di garis depan sampai garis akhir bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lakukan perkara yang besar. Itulah sebabnya Tuhan minta hari-hari ini, mari jangan mundur, maju terus, lupakan apa yang ada di belakang kita dan arahkan diri kita ke depan untuk memperoleh panggilan surgawi. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, di sini ada 5 faktor penyebab ketakutan. Penyebab ketakutan itulah yang membuat kita terus-menerus dikuasai oleh ketakutan. Tapi puji Tuhan, dan juga ada 5 hal bagaimana mengalahkan rasa takut tersebut. Ya, penyebab yang pertama, faktor yang pertama, ya, penyebab ketakutan yang pertama yaitu kurang percaya. Mari kita baca di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, maksudnya murid-murid di sini, Saudara, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Penyebab ketakutan ketika kita tidak fokus kepada pribadi Tuhan. Ingat itu. Penyebab ketakutan yang pertama ketika kita tidak fokus kepada pribadi Tuhan. Mengapa ketakutan terjadi atas kita? Ketika kita mulai memfokuskan kepada hal-hal yang kelihatan. Ya, memang rohani mengejar berkat. Memang rohani mengejar mujizat. Ya. Tetapi ketika kita memfokuskan yang terutama kepada hal-hal tersebut, nah pertanyaan, bagaimana kalau belum terjadi? Nah, ketika belum terjadi itulah timbullah ketakutan. Bahkan jika ketakutan itu tidak diselesaikan, bisa mengakibatkan kecewa sama Tuhan. Mengapa? Karena memfokuskan kepada hal-hal yang kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk mengalahkan rasa takut, yang pertama, percayalah. Fokuslah kepada pribadi Tuhan. Hosea 6 ayat 3 berkata apa? Mengenal Tuhan. Tidak cukup mengenal Tuhan, tapi apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada amin? Ya, kita lihat. Perhatikan ini di Yohanes pasal 2, ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 23. Yohanes 2 ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya. Perhatikan ini. Banyak orang percaya dalam namanya. Mengapa banyak orang percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Penyebab ketakutan. Kenapa? Karena tidak fokus kepada pribadinya Tuhan. Ya, tetapi ketakutan itu, ya, menguasai, bahkan ujung-ujungnya bisa kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya tertuju kepada hal-hal yang kelihatan. Sekali lagi, tidak salah kita mengejar berkat. Tidak salah kita mengejar mujizat. Itu juga rohani. Tetapi karena hanya memfokuskan mengejar hal-hal itu, pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau belum terjadi?
Belum waktunya apa? Ya, ketakutan melanda. Bahkan tidak heran yang tinggalkan Tuhan. Saya berdoa untuk semua jemaat, pengerja dan para pemirsa yang ada di rumah. Ya, untuk mengalahkan rasa takut, tetaplah percaya kepada pribadi Tuhan. Kejar Tuhan, bukan cuma kejar berkat. Kejar hadirat Tuhan. Ya, pemazmur mengungkapkan, yaitu apa? Seperti rusa yang merindukan air. Ya, rusa itu kalau dikejar musuh, jelas dia lari. Tapi ketika dia lari, dia cuma fokus menemukan air. Padahal sementara dia lari, di depan ada pohon yang besar, mudah untuk dia sembunyi. Begitu dekat pohon tersebut. Di depan ada batu yang besar, mudah dia sembunyi. Begitu dekat batu yang ada di depan. Padahal airnya sangat amat jauh. Tapi dia tidak fokus di batu yang besar untuk sembunyi. Dia tidak fokus kepada pohon yang besar untuk dia sembunyi. Dia tetap lari walaupun airnya cukup jauh. Tapi apa yang terjadi yang luar biasa? Ketika rusa sudah menemukan air, dia tidak langsung minum. Tapi dia masuk ke dalaman air, di situ dia minum. Dan ketika dia keluar dari air, berbeda kekuatannya. Sewaktu semula dia belum dapatkan air, ya, dia akan lari lebih cepat lagi. Dia akan lari lebih cepat lagi. Seperti Alkitab berkata, ya, seperti kaki rusa yang berjejak ke bukit satu, ke bukit yang lain. Mengapa? Karena rusa selalu dia fokus air. Tapi ketika ketemu air, dia masuk ke dalaman air itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, penyebab ketakutan karena kita hanya memfokuskan hanya kepada hal-hal yang sementara. Sekali lagi, tidak salah kita mengejar berkat, tapi jangan cuma fokus di berkat. Jangan cuma fokus di mujizat, tapi fokuslah kepada pribadi Tuhan. Temukan Tuhan. Amin. Dapatkan isi hatinya. Melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan di situ. Maka di situ kita akan mengenal, ya, mengenal Dia secara pribadi. Ya, bertatapan muka, face to face, muka dengan muka, sama seperti Musa. Dikatakan Alkitab paling lembut hatinya. Mengapa? Karena Musa bertemu muka dengan Tuhan. Saudara saya, hari-hari ini dunia sedang dilanda ketakutan. Ya, belum lagi keadaan ekonomi yang sudah disebut resesi. Saudara, tapi percayalah, tidak kebetulan hari ini kita dengar firman Tuhan mengalahkan rasa takut. Yaitu yang pertama, kejar pribadi Tuhan. Amin. Dapatkan Tuhan, alami dengan Tuhan. Ya, tadi jelas dikatakan banyak orang percaya sama Tuhan, tapi hanya percaya kepada tanda-tanda yang dilihat. Hanya percaya hanya kepada berkat-berkatnya saja, tapi tidak lebih dalam dengan Tuhan. Tapi hari ini tidak kebetulan kita ada hari ini mendengar firman Tuhan. Amin, amin. Ya, supaya kita mengalahkan rasa takut. Yang pertama, ya, fokus pada pribadi Tuhan. Amin. Mengejar hadirat Tuhan. Haleluya. Penyebab yang kedua sekarang. Ya, penyebab yang kedua ketakutan tersebut yaitu kurang iman. Kalau yang pertama tadi apa? Kurang percaya. Yang kedua apa? Kurang iman. Apa yang dimaksudkan dengan kurang iman di sini? Artinya kurang bertekun dalam iman. Ya, saya ulangi. Faktor penyebab ketakutan yang kedua, kurang iman. Maksudnya kurang iman di sini adalah kurang bertekun dalam iman. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Buka bersama saya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Haleluya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa? Yang sungguh-sungguh
Wow, sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudaraku, mengalahkan rasa takut. Yang kedua, bertekun dalam iman. Amin. Bertekun dalam iman. Iman itu adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi. Ya, mempercayai hal-hal yang belum terlihat. Mengapa? Karena mendengar firman Tuhan, karena mencari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Kemudian kita percaya. Saya ulangi. Kemudian apa? Tetap percaya. Sekalipun situasi, kondisi yang tidak memungkinkan untuk percaya, tapi tetap percaya. Itu namanya apa? Bertekun dalam iman. Mengalahkan rasa takut dengan apa? Bertekun dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, kenapa kita dikuasai oleh ketakutan? Karena itu hari-hari ini untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, mengalahkan rasa takut. Apa itu? Pentingnya saudara dan saya memelihara iman. Katakan memelihara iman. Memelihara iman di dalam berbagai realita, kenyataan, kehidupan hari-hari ini. Ya, realita, kenyataan, kehidupan hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Ya, tetaplah kita memelihara iman. Haleluya. Seperti apa memelihara iman? Ada 3 contoh di sini. Contoh yang pertama, Alkitab mencatat Bartimeus. Markus pasal 10. Bartimeus yang buta. Kita tahu cerita itu ketika kita baca Alkitab, bagaimana Bartimeus buta secara fisik. Dia terus teriak, dia terus panggil Yesus. Apa yang terjadi? Resiko. Apa yang terjadi? Kenyataan, realita yang ada. Apa? Dia dihalang-halangi. Dia dihambat, bahkan dilarang untuk terus berteriak. Dan luar biasa lagi, yang melarang ini bukan orang siapa-siapa. Ini murid-murid Yesus yang melarang. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sulit seperti ini. Justru orang-orang terdekat dengan saudara. Terdekat itu bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak. Terdekat itu bisa orang-orang yang dekat dengan gereja, teman-teman pelayanan, yang justru menghambat kemajuan rohani, menghambat untuk kita datang lebih lagi, untuk kita melayani lebih lagi oleh karena hambatan-hambatan itu. Tetapi luar biasa, Bartimeus tidak dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Karena Bartimeus apa? Dia itu dikatakan bertekun, dia itu memelihara iman. Artinya apa memelihara iman? Dia tetap percaya sekalipun situasi tidak memungkinkan untuk dia percaya. Dia tetap teriak nama Yesus. Terus teriak nama Yesus. Bahkan Alkitab katakan semakin keras dia berseru. Bahkan semakin keras juga orang-orang di sekitar situ dalam kurung, murid-murid melarang untuk teriak. Tapi dia tetap bertekun. Amin, amin. Ya, mengalahkan rasa takut. Yaitu ya, bertekun dalam iman. Waktu Tuhan tiba, Yesus katakan, Bartimeus, apa yang kau mau dariku? Bartimeus katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin. Luar biasa. Hari-hari ini saudara, walaupun tantangan, kenyataan, realita di depan kita, ya, menghalangi, menghambat, apapun bentuknya untuk kita dekat dengan Tuhan. Apakah itu tekanan, aniaya, sindiran, isu, fitnah, gosip, macam-macam yang terjadi. Tuhan minta, tetaplah pelihara iman kita. Amin. Tetaplah percaya sekalipun kondisi tidak memungkinkan untuk kita percaya. Itulah Bartimeus. Contoh yang kedua yang dikatakan di Alkitab yaitu apa? Maria Magdalena. Secara fisik Maria tahu betul kubur Yesus itu ditutup dengan batu. Bahkan dikatakan Alkitab pagi-pagi benar gelap. Hari masih gelap. Ya. Kekubur lagi. Itu tantangan, itu hambatan, itu rintangan.
Jangan, saudara. Gelap. Kubur lagi. Buat ngapain ke kubur? Ditutup dengan batu. Ya, tapi luar biasa. Maria Magdalena ya, tidak dikuasai oleh ketakutan. Amin, amin. Tapi mengalahkan rasa takut. Kenapa? Karena apa? Bertekun, terus menerus, berusaha sungguh-sungguh memusatkan pikiran kepada pikiran Kristus. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika Maria tiba di kubur? Batu sudah terguling. Mengalahkan rasa takut. Mujizat, berkat dinyatakan. Amin. Ini yang mengalahkan rasa takut. Yang kedua, pelihara iman. Terus bertekun dalam iman, terus menerus berusaha sungguh-sungguh memusatkan pikiran kepada pikiran Kristus. Amin, amin. Dan tetap percaya sekalipun situasi tidak memungkinkan untuk kita percaya. Ya, tetap maju sekalipun belum melihat, belum mendapatkan apa-apa, tapi terus bertekun dalam iman. Terus percaya. Mujizat itu pasti terjadi. Amin. Contoh yang ketiga, ya. Markus pasal 5 dicatat ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Bahkan menurut Alkitab dikatakan semakin buruk keadaannya. Tapi apa terjadi? Ketika dia dengar nama Yesus, dia melangkah. Nah, gampang untuk melangkah dalam kondisi sakit seperti itu. Apalagi di depan begitu banyak orang berkerumun. Antrian yang cukup panjang. Tapi dia terus pelihara iman. Dia bukan cuma dengar nama Yesus, dia pelihara iman. Resiko yang terjadi saat itu bisa mati tiba-tiba, ya, bisa kehabisan darah, memang sudah banyak darah yang keluar, pendarahan, tapi dia terus percaya. Bahkan dia katakan, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Wah, luar biasa, ya, mengalahkan rasa takut. Dengan apa? Percaya, sungguh-sungguh, sekalipun belum melihat. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata, saya merasakan ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Oh, luar biasa. Saat itu juga perempuan itu sembuh. Amin, amin. Ya, mengalahkan rasa takut, yaitu bertekun dalam iman. Artinya pentingnya memelihara iman kita. Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita percaya, tapi tetap percaya. Sekalipun belum melihat, tetap percaya. Dan ujung-ujungnya mujizat terjadi. Amin. Dan puji Tuhan, ketakutan tidak menguasai kita. Haleluya. Faktor penyebab yang ketiga. Faktor penyebab yang ketiga, ya, ketakutan, yaitu kurang doa, memuji, menyembah Tuhan. Faktor yang pertama, kurang apa? Kurang percaya. Faktor yang kedua apa? Kurang iman. Faktor yang ketiga, kurang doa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita baca Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Garis bawahi kata ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, penyebab ketakutan oleh karena doa yang kita naikkan kepada Allah. Dengar, hanya sekedar pada saat ada kebutuhan, ya, tetapi tidak menjadikan doa itu gaya hidup. Itu dia. Kenapa ketakutan itu menguasai kita? Kenapa? Kita berdoa, kita ibadah, kita memuji Tuhan. Tetapi hanya memusatkan, hanya fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang mirip seperti tadi, yang tadi kurang percaya tadi. Tidak menjadikan
Doa, pujian, penyembahan itu gaya hidup. Perhatikan tadi Daniel, ya. Kenapa Daniel tidak dikuasai oleh ketakutan? Padahal ancaman loh, ancaman gua singa loh. Pertanyaan sederhana, kenapa Daniel tidak dikuasai oleh ketakutan? Bahkan apa? Mengalahkan rasa takut. Karena kehidupan itu, doa, pujian, penyembahan itu sudah menjadi apa? Gaya hidup. Wow, katakan gaya hidup. Ini yang Tuhan minta hari-hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah resesi ekonomi seperti ini, dan masalah bertubi-tubi, kondisi apapun juga. Ini yang Tuhan minta. Jadikan doa itu bukan sekedar doa. Jadikan pujian itu bukan sekedar tahu memuji, tahu menyembah Tuhan. Tapi jadikan itu gaya hidup. Perhatikan, orang yang menjadikan doa, pujian, penyembahan itu gaya hidup, dia tidak takut ancaman. Amin. Dia tidak takut apapun juga, seperti Daniel. Ya, Daniel tahu resiko. Kalau dia berdoa, memuji, menyembah, pasti Daniel ditangkap. Tapi apa terjadi? Justru Alkitab mencatat Daniel ditangkap pada saat Daniel sedang berdoa, memuji, menyembah Allah. Pertanyaan, kenapa Daniel tidak dikuasai oleh ketakutan? Sederhana, karena yang dilakukan Daniel itu, doa, pujian, penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup. Katakan amin. Biar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat pengerja, ya, House of Glory Pondok Cabe, dan para pemirsa yang mendengar firman Tuhan hari ini. Ingat, ketakutan sedang melanda hari ini. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut tersebut? Kita bisa berdoa, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan. Apalagi yang punya suara bagus, waduh, senang sekali menyanyi, senang sekali ya melakukan semua itu dengan suara yang ada karena bagus. Tapi ternyata itu tidak menghilangkan rasa takut. Bahkan ketakutan itu menguasainya. Tapi hari ini tidak kebetulan kau datang. Amin, amin. Untuk mengalahkan rasa takut. Jadikan doa, jadikan pujian tersebut, jadikan penyembahan tersebut gaya hidup. Ini penting, menjadi gaya hidup. Kalau itu menjadi gaya hidup, itu luar biasa. Ya, luar biasa, luar biasa. Sama dengan kita ya, kalau sudah lapar disuruh 2 makan, oh paling cepat 2 makan, sudah lapar. Tapi kan belum tentu suka berdoa, kan beda. Ya, tahu belum tentu suka, tahu berdoa belum tentu suka berdoa. Nah kalau sudah ada kata kesukaan, itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi seperti Paulus, di tengah aniaya, di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaan, tapi apa yang Paulus katakan? Justru aku senang, aku rela di tengah-tengah tersebut, karena justru di tengah kelemahan itulah kuasa Tuhan semakin sempurna. Aku tambah lama tambah kuat. Kenapa? Karena ibadah, amin, pelayanan, doa, pujian, penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup. Baik itu Daniel tadi yang kita baca, maupun juga Paulus. Contoh juga Paulus dan Silas di penjara. Nah, kan? Apa? Kaki, tangan terikat, dibelenggu oleh rantai, di dalam sel. Kan gitu. Tapi kenapa mereka tidak dikuasai oleh ketakutan? Nggak takut tuh? Oleh karena ya, oleh karena Paulus dan Silas memuji Tuhan mereka. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Tetapi doa, pujian, penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup. Walaupun apa? Tangan, kaki terbelenggu, terikat oleh rantai-rantai. Wow. Tetapi mereka tidak takut. Amin, amin. Karena doa, pujian, penyembahan itu menjadi gaya hidup. Amin, amin. Karena itu hari-hari mari Tuhan mau supaya kita memiliki gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan, ibadah kita, memberi kita, menabur kita, mengembalikan milik Tuhan. Semuanya itu dari kesukaan, ya, sukacita, tidak dipaksa-paksa. Semuanya itu lahir dari kesukaan, kerinduan, gaya hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu faktor penyebab ketakutan yang ketiga, yaitu kurang doa, pujian, penyembahan. Penyebab yang keempat
ketakutan tersebut. Penyebab yang keempat ketakutan tersebut yaitu kurang mengampuni. Coba ikuti dengan saya. Kurang percaya, kurang iman, kurang doa pujian penyembahan. Oke, yang keempat kurang mengampuni. Apa maksudnya kurang mengampuni di sini? Ya, kurang mengampuni di sini yang hubungan erat dengan apa? Tidak berani datang. Nah, ini ulangi. Apa artinya kurang mengampuni? Sehingga dikatakan ini penyebab ketakutan. Kenapa? Ya, tidak berani datang kepada orang yang menyakiti kita, tidak berani datang kepada orang yang menyalahkan kita. Contoh ya. Yakub tahu dia salah. Yakub tahu dia salah, dia nipu kakaknya Esau. Tahu kan? Ya, sekian waktu lamanya. Ketika Yakub mendengar ada Esau di daerah tersebut, oh dia lari ketakutan. Ya kan? Dia tidak berani menghampiri kakaknya. Tidak berani. Sehingga apa? Terus menerus dihantui. Dikuasai oleh ketakutan. Intinya apa? Tidak berani menghadapi. Tidak berani datang. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Yakub sadar, dia bertobat. Dia berkata apa? Aku tidak mau keadaan seperti ini dikuasai oleh ketakutan. Apalagi sekarang aku udah punya istri, punya anak. Bagaimana terjadi? Kenapa saya? Akhirnya apa? Dia memberanikan diri. Dia memberanikan diri. Dia berhadapan langsung. Dia bertemu langsung dengan Esau kakaknya. Sehingga apa? Yakub mengalahkan rasa takut kepada Esau. Haleluya. Mengalahkan rasa takut yaitu mengampuni. Katakan mengampuni. Ya, mengampuni. Kita lihat ayatnya. Markus pasal yang ke-11. Haleluya. Ayat 25. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, sama dengan jika kamu mau melayani, beribadah, pelayanan dan seterusnya, datang dulu, akui, bereskan dulu. Ya kan? Kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, jauh belum sempat tapi hatiku ada, itu nggak apa-apa. Dari hati dulu sudah ngomong sama Tuhan begitu. Jangan sudah melayani, sudah berdoa, sudah melakukan sesuatu, belum ada pemberesan. Kalau dia jauh, sudah datang pada Tuhan. Bisa lewat hubungi, lewat apa saja. Karena sekarang sudah canggih kan, medsos di mana-mana ini. Jadi intinya apa? Jangan takut pada manusia. Jangan takut untuk berhadapan. Itu maksudnya kurang mengampuni di sini, yang dikuasai oleh ketakutan seperti Yakub. Mari mengalahkan rasa takut. Amin. Pengampunan. Pengampunan. Pengampunan tanpa syarat. Pengampunan tanpa batas. Dan pengampunan sampai tuntas. Katakan, pengampunan tanpa syarat. Pengampunan tanpa batas. Pengampunan sampai tuntas. Amin. Mengalahkan rasa takut. Yaitu apa? Mengampuni. Artinya apa? Ya, jangan takut, berani datang, bereskan, selesaikan, dan puji Tuhan, kita menang atas ketakutan. Haleluya. Yang kelima, ya kan? Yang kelima kan? Yang kelima, penyebab ketakutan. Yang kelima, kurang firman Tuhan. Oke, ikuti. Yang pertama, kurang percaya. Kedua, kurang iman. Ketiga apa? Kurang doa, pujian, penyembahan. Keempat, kurang mengampuni. Yang kelima, kurang firman Tuhan. Nah, ini penyebab yang kelima, ketakutan. Kurang firman Tuhan. Apa maksudnya kurang firman Tuhan ini? Mari kita buka
Yohanes pasal yang ke-8. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, ayat 32 ini. 23. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Wow. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Sama dengan apa? Membebaskan dari rasa takut. Sama dengan apa? Mengalahkan rasa takut. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang mengalahkan ketakutan. Kenapa penyebab yang kelima ketakutan itu? Kurang firman Tuhan. Artinya penyebab ketakutan ketika kita mempertahankan kebenaran diri sendiri, tidak merelakan melepaskan kasut kebenaran diri sendiri, merasa paling benar, yang lain salah, yang lain salah, saya yang paling betul, ya. Yang lain rohana, saya rohani, yang lain nggak tahu apa-apa. Ketika ditegur, ketika diajar, ketika disampaikan, merasa paling tahu, paling hebat sebagainya, ya kan? Karena itu firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Firman Tuhan itu dilakukan. Jadi ini yang membuat kita menang atas ketakutan. Ketika apa? Ketika kebenaran itu yang membela kita. Artinya apa? Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Amin. Kamu sudah tahu kebenaran. Dikata apa? Tinggallah di dalam firman-Ku, itu dikatakan luar biasa. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Haleluya. Ini yang Tuhan minta dari kita. Untuk mengalahkan ketakutan. Jangan pertahankan kebenaran kita. Contoh ya. Contoh kebenaran kita. Dia kan yang salah. Menurutnya dia dong yang datang minta maaf. Kenapa mesti saya? Jelas yang salah. Itu namanya mempertahankan kebenaran. Itu contoh, salah satu contoh itu. Ya, karena itu Tuhan minta hari ini. Jangan pertahankan kebenaran. Lakukan saja firman Tuhan. Jangan diperdebatkan firman Tuhan. Ya, mau dibentuk, mau diproses dan seterusnya. Ingat, orang yang rendah hati itu merdeka. Orang yang rendah hati itu merdeka. Tapi orang yang sombong sebenarnya itu dikuasai ketakutan. Karena orang yang rendah hati itu aman. Ya. Orang yang rendah hati itu, damai sejahtera itu melampaui. Damai sejahtera itu menguasai seluruh. Orang yang rendah hati itu ada ketenangan, ada kemerdekaan. Ya. Kenapa? Karena bebas, merdeka. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan pertahankan kebenaran. Biar kebenaran yang membela kita. Jangan bela kebenaran. Tuhan yang bela kita, bukan kita yang bela Tuhan. Nah, ketika kita bela Tuhan, nah itu dia. Timbullah ketakutan, kecapean, kelelahan. Nah, tersalur, kecewa sama Tuhan, murtad sama Tuhan. Saya berdoa, kita yang mendengar firman Tuhan, ya jemaat, House of Glory dan semua kita yang ada di rumah, para pemirsa, mengalahkan rasa takut. Yaitu apa? Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Menang atas ketakutan. Haleluya. Ada sukacita? Ya, mari. Terus kita hari-hari ini mengalami kemenangan atas ketakutan. Mengalahkan rasa takut. Yang pertama, percaya kepada pribadi Tuhan. Amin. Yang kedua, bertekun dalam iman. Pentingnya memelihara iman. Yang ketiga, jadikan doa, pujian, penyembahan itu gaya hidup. Amin. Dan yang keempat, mengampuni. Artinya apa? Jangan takut, hadapi, datang, ya, datang, selesaikan, bereskan, jangan ada ganjalan. Itu pasti menang atas ketakutan. Dan yang kelima, ya, jangan bela kebenaran, biar kebenaran yang bela kita. Artinya, jangan pertahankan kebenaran diri kita. Secara logika, mungkin kita rasa paling benar. Maaf, kadang-kadang berkata paling suci. Geli banget itu. Ya kan? Paling benar.
Apalagi kalau dia sudah ngomong, Tuhan bicara, nah yang lain sama yang bicara itu. Ya, tapi kadang-kadang memakai nama Tuhan untuk mempertahankan kebenaran. Hati-hati. Ya, karena itu merdekalah kita. Ya, mengalahkan rasa takut dengan apa? Hidup di dalam kebenaran. Ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah dimanapun berada, masalah apa yang kau alami? Persoalan apa? Mungkin hari ini kau sedang mengalami intimidasi, kau sedang mengalami ketakutan dengan kondisi, ya, kondisi keadaan situasi yang ada. Dalam nama Yesus, taruh tangan saudara di dadamu, saudara berdoa. Dalam nama Yesus, kau yang sakit bilur Yesus, yang lemah dikuatkan. Rumah tangga, Tuhan pulihkan hubungan suami istri. Tuhan pulihkan hubungan orang tua anak dalam nama Yesus. Saudara yang sedang mengalami masalah-masalah ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi. Apa saja yang kami buat, yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami katakan, kami menang. Mengalahkan rasa takut. Haleluya. Alasannya Tuhan yang pegang kami. Alasannya karena kekristenan itu didasari oleh janji Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di perjamuan kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Puji Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan. Saya percaya kita masing-masing ada di rumah, ya, sudah mempersiapkan diri, menyiapkan baik itu roti, anggur, ya, untuk dipersiapkan karena sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena kasihnya, karena anugerahnya, karena kebaikannya, Dia Allah jadi manusia. Sehingga kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Tuhan. Ada pengampunan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Karena itu mari masing-masing kita mengoreksi diri kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita minta ampun supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang menguduskan kami, ampuni dosa kesalahan kami, sucikan dengan darah, supaya kami layak terima perjamuan kudus ini, untuk menerima roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Makasih Tuhan. Juga urapi, kuduskan juga hamba-Mu akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi, pandang Yesus, saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat anggur cawan di tangan
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Oh, takarabasika takarabasyadada. Mari kita bersyukur. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Bapak terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Karena kami boleh masuk dalam persekutuan. Manunggal. Menjadi satu dalam kematian. Masuk dalam penderitaan Kristus. Dan kami dimuliakan oleh Tuhan. Kami terus ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Biarlah hari-hari kita terus percaya. Terus bertekun dalam iman. Jadikan doa pujian penyembahan itu gaya hidup. Lepaskan pengampunan. Haleluya. Dan terus hidup dalam kebenaran. Makasih Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, setiap para pemirsa yang ada di rumah, ya, di mana mereka Tuhan untuk mentransfer baik itu perpuluhan, pembangunan, memberi Tuhan dalam pelayanan diakonia, misi dan lain-lain. Dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah. Apa yang ditaburkan dibalaskan Tuhan dengan berkat 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, di tengah keadaan ekonomi, Tuhan membedakan. Diberkati semuanya apa yang kami lakukan. Makasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan sempurnakan semuanya dengan berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Kita semua yang mengalami Pentakosta yang ketiga, yang mengalami kemenangan atas ketakutan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.